Halo teman-teman bola.com. Kali ini kita mainnya lumayan jauh ke Bekasi, tepatnya di Harapan Indah. Kami menyambangi pelatnas dari panjat tebing Indonesia dan di sebelah saya sudah ada salah satu atlet panjat tebing yang kemarin meraih medali emas di SEA Games 2025 di Thailand, Puja Lestari. Ya, mari Mas. Halo Puja. Halo. Gimana? Ya. Setelah meraih medali emas, euforianya masih ada atau udah fokus latihan lagi? Fokus latihan tapi euforia masih ada. Tapi dari coach juga ngomongnya euforia udah cukup. Cukup ya, Ya karena banyak ajang-ajang lain yang Ya. ke depan ya. Ya. Tahun ini berarti apa? Asian Games? Iya, Hmm, kompetisi terbesarnya Asian Games. Asian Games, Ya. oke. Puja, orang tentu kemarin melihat bahwa Puja dapat medali emas, bonus segala macem, Ya. senang-senang gitu kan. Tapi tentu orang juga penasaran bahwa cerita di balik kesuksesan Puja. Dulu gimana ceritanya bisa jadi atlet panjat tebing, Puja? Awal mula Puja ikut panjat tebing itu tahun 2014, kelas 6 SD. Wah, namanya SD. Ya. Jadi dari Sorry, sekarang Puja 22 ya? umurnya, ya 22 Oke. tahun. Jadi awal mulanya itu Kabupaten Indragiri Hulu itu baru bangun wall. Di Riau ya? Iya. Ya. Dia mau menjaring atlet-atlet baru pemula, dan di situ mereka kirim undangan ke sekolah-sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Dan Puja dengar berita itu, Puja langsung datang ke sana sendiri. Sendiri? Iya. Tanpa didampingi guru atau apa gitu? Enggak? Puja, wah ini kapan bukanya gitu ya, nanya aja di sekolah. Ini udah buka, daftar aja langsung katanya ya. Ya udah Puja langsung datang ke sana. Ngelihat wall, wah ini apaan nih? Apaan tinggi-tinggi kayak gini ya, juga nggak pernah tahu gitu apa itu panjat tebing. Dan tiba di sana ya udah daftar. 2 hari sebelum lomba itu boleh cobain, megang-megang aja sih gitu ya. Lomba, dan ternyata lomba pertama itu punya juara 3. Wow. Apa yang dirasain waktu pas megang tembok pertama kali itu? Kan sebelumnya nggak pernah lihat ya, bahkan ya. Kayak apa udah, wah ini nih kayaknya nih aku nih gitu. Belum sih, Belum lebih ya? ke kayak awalnya kayak oh gini doang bisa nih kayaknya. Ternyata berat. Berat, nggak semudah yang dibayangkan. Berat. Takut, pasti ada takut kayak wah ini aman gak sih, aman gak? Oh aman. Sempat ngomong sama orang tua sebelum lomba itu, dibilang jangan deh. Gak dibolehin sama orang tua. Dibilangnya emang aman, lebih kepada alasannya emang aman atau enggak gitu. Tapi ya Puja anaknya tetap kekeh aja, enggak mah bisa itu, ada pengamannya kok, ada tali gitu. Oh ya udahlah, tapi kan kayak antara yakin gak yakin orang tua, ya udahlah. Oke. Lagian juga orang tua Puja sibuk gitu kayak ya kerjanya di situ. Puja tuh di rumah kayak ya udah Puja selagi jalannya masih baik gitu, orang tua Puja Support ya? support aja. Waktu itu juara 3 lawan-lawannya anak SD semua Iya, atau? anak SD semua. Oh, oke. Kategorinya SD, SMP, SMA. Oh. Juara 3. Langsung speed waktu itu? Enggak, kalau itu lead. Lead? Iya, Oke. Oke, dimulai dari tadi lomba di tingkat SD. Iya. Terus gimana tuh selanjutnya? Apakah ada dari federasi di daerah yang memantau atau gimana, Puja? Ya dilanjut. Setelah itu kirain udah selesai ya. Puja kira ya udah selesai dari lomba itu. Pada datang ke warungnya Mama Puja kan jualan kelapa muda gitu loh. Oh gitu, iya. Jual kelapa muda, terus pada beli kelapa, ayo latihan. Kata orang-orang itu, Puja juga nggak tahu siapa ini gitu ya. Ayo latihan panjat tebing lagi. Oh, emang ada latihannya? Iya ada, nanti dibawa-bawa tanding lagi katanya. Ya udah, Puja datang. Ya keluarga sama dari orang tua tetap kayak jangan deh gitu. Cewek ku manjat-manjat gitu. Ntar jatuh. Ya Puja latihan,
sebulan atau 3 mingguan gitu ternyata ada kompetisi. Mereka mempersiapkan itu regional Sumatera. Oh. Jadi waktu itu 2014 juga kan di Tanjung Balai Karimun, Puja langsung dapat juara juga. Regional Sumatera juara 1 sama 3. Wush, keren ya. Nah, tadi saya mau balik lagi soal yang masa kecil tadi. Kan tadi Puja bilang belum pernah lihat wall sebelumnya, ini baru pertama kali. Dulu apa di rumah sukanya manjat gitu? Terus kebetulan orang tua jualan kelapa gitu. Gimana Puja? Kalau anak-anak, Manjat pohon gitu? Iya. kalau anak-anak sih iya ya. Balik sekolah itu biasanya kan Puja jalan kaki tuh. Selalu melipir kayak ada pohon-pohon celi gitu ya, apa sih namanya ya, ceri-ceri itu. Ya Puja panjatin pohon-pohon matoa. Kita manjat ya. Soalnya tahun lalu waktu saya ngobrol sama Patrick, dia bilang manjatnya malah yang kapal itu kan, dia deket galangan kapal ya, rumahnya di Pontianak ya. Dia manjat kapal-kapal yang baru dibikin itu. Iya. Serem banget. Pernah jatuh nggak tapi waktu kecil manjat? Terakhir itu waktu bangun rumah sih Puja jatuh ya. Jadi orang tua Puja bangun rumah, Puja panjatin. Kan ada kayu-kayunya itu ya. Iya. 4 meter kayaknya. Waduh. Iya, rumahnya bangun 4 meter kan. Dari 4 meter itu Puja jatuh. Tapi malah ada megang kayu gitu tiba-tiba. Wah, ada kayunya kepegang. Kalau nggak lumayan itu. Iya, nggak langsung blek. Ada ketahan kayu gitu. Sempet pegangan. Ya manjat-manjatin di rumah emang aktif sih menurut Puja. Aktif. Iya. Berarti tadi setelah dari regional Sumatera, habis itu apa? Udah kejuaraan-kejuaraan daerahnya, terus ada Porprov di 2014 itu Puja dapat juara 2. Oke. Waktu itu kita masih lead. Masih lead terus ya? Anak kecil ya. Terus proses perpindahan ke speed itu dimulai kapan? Di Platnas. Oh, di Platnas? Puja masih nol banget di Platnas ini. Masuk Platnas tahun berapa? 2020 akhir. Oke, berarti dengan basic yang lead di daerah. Iya. Awal kita masuk seleksi itu juga seleksinya untuk lead boulder. Dan ternyata ada 2 atlet yang emang disiapin untuk speed. Karena emang semua atlet itu basicnya lead dan boulder. Iya. Tinggal spesifikasinya Puja ternyata cocok di speed kemarin. Jadi langsung ditarik sama coach. Dan masih sampai sekarang ya, berarti udah 5 tahun di Platnas lebih ya? Iya. 5 tahun lebih di Platnas. Kemarin juga ada prestasinya SEA Games. Tapi saya penasaran, tadi Puja bilang sempat ya, ada penolakan lah dari orang tua gitu, tidak didukung awal-awalnya karena ya perempuan, ada ketakutan itulah ya. Kapan momen ayah dan ibu tuh mulai yakin sama Puja, oke ini bisa nih kayaknya jadi atlet profesional? Setelah masuk Platnas. Oh gitu? Iya. Lama ya termasuk ya prosesnya? Ya. Selebihnya juga kan Puja masa SMP. Masa SMP itu Puja fokus lah dengan atletnya. Tapi akademik Puja agak turun. Nah di situ juga berat di orang tua. Waktu itu awalnya Puja pernah keluar dari 10 besar. Puja kena pukulin sama orang tua. Segitunya gitu loh, kayak ya udahlah nggak usah ikut manjat lagi kalau kayak gini gitu. Ya dipukulin, ya dimarahin sama orang tua. Sempet break, ya gara-gara itu misal dimarahin nih, ya break lagi 1 bulan nggak manjat gitu. Terus nanti udah mulai adem nih mama papa, kabur lagi. Nanti kalau ada marah lagi, kena lagi, ya udah break lagi. Ya gitu terus. Di SMP Puja nomor 2 lah di Riau. Kayak ya karena akademiknya banyak maksudnya? Enggak, Panjatnya? di panjat tebingnya. Kalau akademik Puja masih 10 besaran aja. Ya masih, sebenarnya masih oke lah ya. Ya. Tapi sempat keluar dari 10 besar itu, ya itu yang marah besar. Tapi memang kayak gitu ya, tipikal kayaknya kalau keluarga di Sumatera tuh pendidikan kayaknya nomor 1 banget ya. Masih kultur yang begituan kultur orang ya. tua Puja. Ya, saya juga gede di Sumatera kan jadi paham lah. Tapi Puja berapa bersaudara? Puja ber-6. Oh banyak. Anak pertama. Anak pertama, waduh. Banyak ntar ini ya belakang-belakangnya ya. Berarti pembuka jalan untuk adik-adiknya juga Amin, nanti. Ada nggak adik-adik yang ini tertarik panjat tebing? Nggak ada? Sempet tertarik tapi mereka nggak fokus. Yang 2 di bawah Puja mereka udah sempet ikut
ke Jurda Oke. gitu. Tapi nggak kuat kayaknya. Mereka nggak sekuat kakaknya. Iya, karena Ya, kalau mau betul, jadi atlet ya. kan harus konsistensi itu penting ya. Laki-laki mereka pada mau main-main. Oh. Kayak kalau kita cewek kan fokusnya kayak Puja sekolah, rumah, panjat tebing, udah gitu. Iya, iya, iya. Kalau anak-anak cowok ini kelihatannya pada mau nongkrongnya. Ya. Puja, ketakutan semua atlet kayaknya ya, itu cedera. Ya, Pasti juga semua atlet pernah mengalaminya, entah itu yang parah banget atau tergantung ininya lah kondisinya. Puja pernah cedera nggak sih? pernah. Iya. Ya. Apa tuh kalau boleh cerita itu? Puja itu cedera patah di tulang pinggang Itu kapan? tahun 2022. Oh, Ya. itu Ketahuannya 2022. berarti udah lama sebelum itu cederanya? Kalau kata dokter iya. Hmm, Karena di situ udah ditulis kayak fraktur lama gitu. hmm. Kayaknya mungkin berapa bulan sebelum itu atau di tahun 2021-nya gitu Oh, wow. kenanya. Waktu itu apa yang dirasain kalau pas itu? Awalnya itu tuh waktu latihan ya. Waktu latihan kita di gym lagi squat. Oh. Jadi pakai beban. Ya. Nah, Puja ngiranya itu kan Puja anak baru dan pertama kali ikut-ikut latihan squat, latihan beban gitu. Dia kira itu cuma DOMS kayak delay muscle soreness iya. gitu aja ya. Puja laporan ke dokter, dok nyeri gitu. Puja ceritain dong gimana rasa nyerinya, ya hampir-hampir mirip aja gitu ya, kayak pegel-pegel aja gitu kan, nyeri gitu, ada nyeri di bagian ini, di pinggang. Tetap ikut lomba tuh ke Swiss waktu itu kan awal-awal. Balik dari situ juga ngomong, dok makin nyeri, terus ada nyentrum rasanya sekarang gitu. Nah mulai curiga dokter, kok 6 bulan nggak ada perbaikan nih gitu. Waktu itu lagi ada nyeri juga nih di kaki Iya, kan, iya. sekalian scan deh gitu ke pinggangnya. Waktu itu MRI, pas di MRI, pas dibaca hasilnya ternyata patah. Waduh. Dia cuma ngomong, hah patah dok gitu. Iya patah, ini kayak kamu ketabrak mobil ini patahnya. Waduh. Katanya gitu. Kamu nggak bisa jalan sebenarnya katanya gitu. Tapi kenapa masih bisa jalan? Karena atlet. Oh, Terus oke. ditopang sama otot-otot yang kuat. Oke. Jadi ya pengganti tulangnya itu ya otot tadi Berarti kalau gitu. misalnya orang biasa udah Iya, udah nggak bisa jalan. Wah, emang iya dok? Malah Puja tuh nggak mudah percaya anaknya kan. Emang iya dok? Puja liatin kiri kanan. Dokter pada ngeliatin semua gini kan. Lah iya gitu. Patah. Patahnya itu di lumbar 2 dan 4. Wow. Pas emang di pinggang gitu. Jadi ada 2 tulang kan, tulang kita tuh deretan bulat-bulat Iya. gini ya. Jadi udah setengah-setengah gitu isinya. Udah nggak full lagi tulangnya Puja bulat-bulatannya itu. Dia juga kaget. Wah, patah. Ya selama itu setelah tahu ternyata Puja disuruh rest latihan. Dan ternyata dicek Puja positif TBC tulang. Oh, jadi yang menyebabkan cedera itu Iya, TBC tulang. bukan karena pas latihan atau Bukan. pas Jadi karena bakteri itu tulang Puja rapuh, Oke. tuberkulosis kan. Tapi di tulang. Jadi rapuh, mungkin karena latihan berat itu tadi ya jadinya dia ya rapuh dan hilang. Gila sih. Jadi di stop latihannya karena takut malah nanti makin ada yang bagian lagi yang kropos atau apa kan. Puja break latihan itu yang full itu 9 bulan sampai obat selesai itu 1 tahun 6 bulan. Wah. Jadi selama itu Puja minum obatnya 11 pil per hari. Nggak boleh di skip. Ya. Lowong sama sekali Iya. ya. Gila ya. Jadi HP-nya Puja itu isinya alarm jam 7 habis sarapan obat. Jam 12 habis makan siang obat vitamin bla 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 bla. Isinya itu doang. Saya nggak akan kuat sih kayaknya. Iya, Puja juga nggak kuat kayaknya waktu itu. Puja udah sempet minta pulang malah sama coach. Di bulan keberapa itu? Minta Di pulang? awal-awal. Awal-awal justru ya? Awal-awal ketahuan diagnosa itu, Puja sakit, harus break 9 bulan latihan. Puja nangis kayak ngomong ngapain Puja dipertahanin lagi di sini gitu.
kayak merasa bersalah aja nggak sih Puja Iya, tuh iya, iya. waktu itu Kayak ya. karena mungkin ada atlet lain yang mau masuk gitu Puja ya. ngomong kayak gitu. Hmm. Mungkin di luar sana ada yang lebih layak dari Puja Iya, bang. iya. Ngapain nunggu Puja yang nggak pasti gitu. Hmm. Lagian juga walaupun Puja udah selesai nih minum obatnya gitu, udah boleh latihan. Emang Puja bisa perform gitu. Iya. Puja nanya Nggak sendiri. ada gitu. jaminan ya, Iya, Puja? belum ada jaminan kayak Puja pulang aja gitu. Hmm. Ya tetap dibilang ya enggak lah, kita obatin dulu gitu. Hmm. Ya kita udah periksa juga, lu udah tahu ya kita obatin gitu. Hmm. Masalah kedepannya ya lu berpotensi, dia ngomong gitu kan. Si ya. Coach Hendra ya? Ya, lu berpotensi. Emang iya. Jadi kayak emang iya masih nggak yakin gitu sama. Lagian juga kan punya di sini tuh kayak yang emang nol banget gitu. Iya. Manjat speed aja pertama kali itu waktunya masih 43 detik di tahun 2021 itu. 43? Oh. 43 detik dan tiba-tiba Puja harus stop gitu loh. Oh. Puja mikir kayak Puja masih jauh loh gitu. Emang Puja bisa gitu. Di standarnya kan di bawah 5 udah, bahkan sekarang. Iya, cewek kan udah harus 5. Dia kayak Eh. ya realistis aja lah gitu. Emang bisa gitu. 43 detik dan harus stop dan Puja cedera gitu. Udahlah, pulang aja. Ya tetap di stop gitu kan. Dan ternyata bisa. Itu sorry, tadi kan sempat minta pulang. Ya, Ada ini ya sempat komunikasi dengan orang tua juga gimana enggak. dukungan? Puja nggak ngomong ke orang tua Nggak kalau ngomong? Puja sakit. Tapi pada akhirnya ngomong kan? Setelah selesai minum obat. Oh gila, gila. Bisa ya kamu menyimpan itu? Iya. Paling kalau lagi sedih atau apanya ngomong pas telepon itu capek, cuman gitu doang. Lagi capek. Oh iya. Pas kalau lagi dia ngelihat misal Puja minum obat, vitamin. Minum vitamin. Emang disediain nih vitaminnya ada ini. 11 tapi ya. Tapi kan nelponnya nggak puluhan. Iya, Jadi pas iya. lagi misal habis makan siang minum obat, iya ini ada vitamin dikasih. Terus setelah itu selesai minum obat semuanya, prosesnya semua selesai, terus baru kamu ngomong. Iya. Gimana waktu respon orang tua? Hah, gimana maksudnya? Patah? Iya, patah gitu aja gitu. Kok bisa? Ya, langsung dijelasin. Jadi itu ada namanya virus. Jadi virus tuh kayak rayap lah gitu aja gitu. Kayak ngegrogotin kayu. Nah, virusnya tadi itu ngegrogotin tulangnya Puja. Ya, dijelasin. Ya Allah, nak kayak gitu. Tapi mungkin ada banyak kalau misal kamu ngomong dari awal mungkin mereka juga mendorong kamu untuk pulang ya? Iya. Bisa jadi ya? Berarti momen sembuhnya dan bisa kembali latihan lagi itu kapan, Puja? 2024 awal. Februari ya kayaknya. Oke. Berarti Baru waktu Puja bisa latihan ikut program full yang emang nggak dibedain. Oh. Sebelumnya ada di 2023 itu di Juli apa Agustus. Agustus Puja udah memanjat. Tapi nggak full, kayak misal manjatnya cuma 2 kali, yang kayak Ya. Tapi emang full latihan itu di 2024, baru mulai latihan lagi. Dan Puja itu mulai lagi kayak dari nol gitu rasanya. Training ya. Dan rasa kesedihan tuh pasti ada, kayak teman-teman udah pada keren-keren nih gitu. Iya. Apalagi waktu itu mau olimpiade kan pasti mereka latihan serius banget mau olimpiade gitu. Di 2024 kayak ya sedih sih, kayak dia harus mulai lagi, harus sakit-sakitan lagi kan kita mulai latihan itu, ngelihat teman-teman wah jauh gitu. Tapi ya udahlah gitu, selalu ke psikolog pelatnas terus kan, mereka sih yang ngajakin ketemu terus. Oh iya. Yang emang udah ngejadwalin, yang ngomong kayak ya masih sedih gitu, masih pasca itu tuh kayak masih sedih. Kenapa harus aku sih yang kayak gini gitu, lebih kayak gitu. Dan setelah itu 2024 latihan segala macem, SEA Games emas hasilnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu itu kan sempet ada ini ya, maju mundur juga ya Thailand ya, kayaknya mereka nggak mau menyelenggarain kalau yang tampil tuh
pemain-pemain terbaik Indonesia gitu. Kemudian mau pada akhirnya ya. Terus waktu itu Puja tahu bahwa akan tampil di SEA Games kapan itu momennya? Hamin 1 bulan kayaknya ya, apa ya, Hamin 2 bulan. Oh. Ya, karena kayak Oh. Puja juga nggak tahu ternyata ada SEA Games. Ya kita lebih ke fokus kayak World Cup Ya, terus karena, kan. Ternyata ada SEA Games, nanti SEA Games ada di Thailand. Tapi kan kita tadi tuh nggak pasti ya panjat tebing ada apa enggak. Iya. Ternyata ada, bukan Thailandnya yang nggak bolehin Oh, gitu ya? level 1 Bukan ya? main gitu. Lebih ke strateginya coach sih. Oh, lebih ya. Ya, karena dia mau jadiin ini sebagai batu loncatan atlet-atlet juniornya. Bener, karena persaingannya juga Iya. di pelatnas sendiri ketat banget. Ya, lebih ke kayak ngasih jam terbang lah ke Iya, atlet iya. junior. Kalau yang senior mulu, kapan juniornya mau berkembang gitu kan. Bener. Jadi begitu. Gimana waktu itu pas dapat medali emas rasanya Puja? Seneng ya? Kayak semua yang dialami selama Iya. bertahun-tahun sakit-sakit itu kayak hilang gitu ya? Iya. Terbayar ya? Alhamdulillah, iya. Puja tuh nggak tipe yang nangis depan orang gitu ya. Heeh. Habis karantina udah, Puja langsung nelpon mama nangis di karantina. Tiba-tiba Pak Erick Thohir datang aja Puja nggak ngeh. Mereka bapak masuk ke karantina itu. Oh, Siapa ini? Puja nangis. Siapa ini? Puja lagi nangis itu, lagi nelpon mama papa. Erik nimbrung jangan-jangan? Iya. Nimbrung video call? Enggak. Langsung salaman aja. Kan dapat ini ya, lumayan ya, kayak bonusnya juga lumayan. Iya. Kemarin saya lihat Puja juga dapat apresiasi juga dari pemerintah daerah, Iya. dari Pemkap ya, Ya. Inhu ya. Lengkap info. Udah ini tuh, dijadiin apa tuh bonus-bonusnya Puja? Tabung atau di mana? Wah, diomongin segan Puja. Ya nggak apa-apa. Oke. Yang pasti ya itu sangat ini ya, Iya, sangat berguna bagi atlet ya, terutama kan Iya. kayak panjat tebing kan nggak kayak, bukan olahraga yang misalnya bisa memancing banyak sponsor gitu kan, kayak Iya, olahraga yang benar. bukan populer lah gitu ya. Iya. Oke, jadi ya semoga nanti di event-event yang lain nggak cuma di SEA Games Asian Games ya, tapi di World Cup-nya juga disupport terus ya Amin. sama pemerintah ya. Iya. Terus sekarang Puja terdekat apa yang ingin dicapai? Terutama Asian tahun Games. Asian Games ya. Ya, tapi kita kan ada kualifikasi dulu, berarti kita fokus ke kualifikasinya gimana caranya kita bisa lolos. Karena kuota per nomor itu negaranya cuma 2 orang. Sama kayak Olimpik. Oh, berarti speed 2, Iya, lead di- boulder 2 gitu. Bener. Oh, berat ya itu. Berat. Tapi gas aja dulu. Iya ya. Namanya rezeki kemana ya. Iya, bener. Saya mau balik lagi ke Inhu, Puja. Ya, Kan sekarang kamu sudah ibaratnya sudah dikenal lah di sana sebagai atlet nasional yang berprestasi di level internasional gitu di panjat tebing. Sekarang di sana pergerakannya panjat tebing gimana? Apakah ada generasi-generasi di bawahmu yang juga mulai bermunculan? mulai ya? aktif lagi sih. Sempat vakum ini. Selama Puja di Platnas vakum, Puja lihat ya. Dan sekarang alhamdulillah wall di Provinsi Riau juga udah dibangun. Oh, baru atau Iya, baru. setelah Puja kemarin atau Eh, sebelum SEA tahun Games? ini ya sebelum SEA Games, Iya, tapi iya, udah naik ya. Ya di situ kelihatan sih baru mulai lagi bangkit. Dan semoga ada. Berarti sekarang Puja satu-satunya atlet Riau yang di Platnas yang di Iya, Oh iya. benar. Oh, ayo dong potensi Riau. Semoga nanti bisa bermunculan ya. Amin. Ada penerus-penerusnya lagi. Ngomong-ngomong soal Asian Games, mungkin penonton di rumah juga belum tahu proses untuk kesana tuh gimana sih Puja? Untuk bisa lolos selain tadi kuotanya 2 per negara, ada kualifikasinya gitu katanya ya? Iya benar. Berapa kali tuh? Kualifikasinya ada 2. Di kemarin pertama udah di World Championship di Korea. Tapi yang speednya nggak ada yang diturunkan karena kita pada cedera. Jadi biar fair kan, nanti kita baru bertanding di Cina. Cina ya? Ya, jadi itu pertandingannya itu diambil 2 atlet terbaik di kompetisi itu. Misal dari Indonesia 2 atlet terbaiknya siapa. Oke. Jadi kita ya bersaing sama-sama
Iya ya. sesama kita. Paling berat siapa sih kalau di pelatnas? Ya para olimpian. Oh iya ya. Para olimpian kita. Desak, ya Iya, Rajia itu. Bener. Gila sih kalau itu. Kemarin saya lihat story kamu tuh kayaknya Desak bisa di bawah 5 detik ya. Bener. Keren kan ya? Sama kayak Fedrik dong. Iya. Eh. Bang Fedrik 4. 4. Kalau di Olimpik kayaknya 475. 4,75 kalau nggak salah Fedrik di Olimpiade itu yang dia emas tuh kayaknya. 474 nggak sih? 474 ya, ya itulah. Gila ya. Levelnya udah berarti Ya, makin termasuk belum dari negara-negara lain kayak Iya, Cina gitu ya. bener. Kalau di Asia berarti Indonesia dan Cina bisa dikatakan Iya, yang bagus ya. pernah. Iya, Korea juga. Korea juga ya? Iya. Lumayan. Mungkin terakhir Puja, ini udah panas banget. Harapan kamu untuk karir kamu ke depan gimana? Ya, semoga Puja bisa terus memberikan pundi-pundi medali untuk Indonesia sih. Oke. Terutama ya Puja pasti fokus memperbaiki performa Puja, catatan waktunya semakin baik, semakin kecil. Ya. Ya itu. Dan bisa panjang karirnya ya. Amin. Nah, itu. Sampai Olimpiade Los Angeles 2028 atau 2032. Ya, ya. Lanjut, Amin, amin. pokoknya selagi Lanjut Puja terus. kuat, gas terus. Siap. Oke. Oke, kita tentu saja teman-teman ya, kita doakan terus yang terbaik untuk Puja dan juga atlet-atlet Indonesia yang lain agar semakin banyak torehan medali kita, terutama di Olimpiade ya, karena sejauh ini cuma ada dari 3 cabur tuh yang bisa meraih emas ya, Iya, benar. badminton, kemudian ada panjat tebing dan angkat besi. Teman-teman, thank you. Saksikan konten-konten kami yang lain di YouTube-nya Bulakom. Kita juga ada media sosial lain seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan terima kasih Puja Terima sudah kasih kembali. menerima kami di sini. Oke, bye.